Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus, NPI 1421900 Di sini saya akan menerangkan tentang presentasi kerja praktek 1 saya di PT Astra International Tbk Auto 2000 Manyar Gresik. Untuk ini saya akan menunjukkan branch profil atau profil dari Auto 2000 Manyar Gresik, yang dimana profil dari Auto 2000 Manyar Gresik sendiri yaitu ada kepala cabang yang dimana Bapak Hendy Surya Setiawan selaku kepala cabang Auto 2000 Manyar Gresik. Lalu ada Financial Admin Head atau bagian admin, yaitu bernama Bapak Widiatan Aritowo, dan juga untuk divisi saya yaitu Bapak Edi Purwanto selaku kepala bengkel dari Auto 2000 Manyar Gresik. Dan untuk unit sales per bulannya rata-rata penjualannya sekitar 35 unit untuk minimal. Dan untuk unit entry-nya, untuk segi dari servis, unit entry-nya masuk ada perharinya yaitu rata-rata antara 30 dan 27. Dan juga untuk gross dari revenue atau keuangan per bulannya yaitu sekitar seperti ini. Untuk next, selanjutnya untuk grup perusahaan saya ada di Prateek Toyota, dan tema di sini yaitu saya akan mempresentasikan kerja praktek pertama saya. Dan nama saya Adam Firdaus, tempat lahir saya Surabaya, tanggal lahir saya 19 September tahun 2000, dan departemen saya ada di servis. Jabatan saya yaitu di sini untuk kerja praktek, dan unit usaha saya ada di 17 Agustus 1945 Surabaya Unpad, dan juga NPI saya 1421900 Dan untuk semester saya semester 6 teknik mesin. Di sini saya akan menjelaskan untuk flow kerja praktek saya. Untuk flow kerja praktek saya yaitu berada di sini, berada di area mekanik. Dan untuk yang pertama ada pelanggan, yang kedua supervisor, yang ketiga ada BPM, yang keempat ada permen, mekanik, mesin, dan juga pelanggan. Jadi seperti ini. Pelanggan masuk pertama dari area bengkel. Pelanggan masuk pertama dari area bengkel itu akan ditujukan ke service advisor. Selagi ke service advisor, maka service advisor itu menerima atau menawarkan jasa servis, yaitu dia akan menerangkan jasa servis itu berapa, kondisi keuangannya itu, jasa habisnya itu sampai berapa. Maka dibuatlah akan sebuah kertas yang dinamakan PKB atau proses kerja bengkel, dan PKB tersebut akan disampaikan ke PPM. Habis ke PPM maka akan disampaikan kepada performan ke mekanik, yaitu kepada saya untuk dilakukan penyelesaian atau servis. Jika servis selesai maka akan di-washing, dibersihkan, dicuci. Setelah cuci, setelah bersih, setelah servis semuanya akan diserahkan kembali kepada servis. Selanjutnya, dan untuk keselamatan kerja yaitu ada peralatan servis yang lengkap. Yang kedua, terdapat alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, penempatan pekerja disesuaikan dengan kemampuannya. Yang keempat, lokasi bengkel yang cukup luas sehingga mempermudah gerak mekanik dalam menjalankan tugas. Yang kelima, ventilasi yang cukup di bengkel. Yang keenam, tersedianya obat-obatan atau P3K. Yang ketujuh, tata tertib dan keselamatan kerja wajib dipatuhi. Yang kedelapan,
larangan untuk merokok. Yang ke-9, sanksi kepada karyawan terlambat, tidur pada jam saat kerja, tidak hadir tanpa alasan jelas. Yang ke-10, penggunaan alat yang sesuai dengan aturan. Yang ke-11, larangan bergurau pada saat jam kerja. Yang ke-12, dilarang menggunakan jam, sabuk, dan lain-lain berbau logam yang dapat mengakibatkan baret pada bodi mobil. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengumpulkan HP di area security pada saat jam kerja. Next, selanjutnya. Dan di sini sebelum saya next ada kondisi pemakaian baju area bengkel, yaitu safety, yaitu ada sepatu safety. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, memakai baju yang bersih, memakai baju yang lengkap, memakai baju yang safety. Dan juga yang ketiga ada masker. Yang keempat ada menggunakan kacamata pelindung mata. Yang terakhir ini ada topi besi. Jadi di sini ada safety-nya. Jadi bila terbentur ataupun mengenai barang yang keras itu aman. Jadi tidak sampai terbentur ke area sisi kepala. Dan juga yang terakhir ini ada penutup telinga, digunakan untuk pada saat menggerinda ataupun yang lain. Dan di sini ada alat kerja. Di mana alat kerja ini yang pertama ada seperti ini, ada air ratchet. Ini ratchet, ini ada sambungan dari antara sambungan pendek, sambungan sedang, sambungan panjang, sambungan besar, dan juga ada kunci ring, kunci pas, lalu ada tang, ada stang besar, ada kunci UF atau oil filter, dan lain-lain. Itu adalah alat kerja bagi kita sebagai teknisi. Untuk langkah-langkah melakukan servis berkala, yaitu saya mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah jenis mobil, yaitu pada saat servis berkala 10.000, yaitu dengan merek Toyota Innova diesel reborn 2,4 auto transmission. Dan untuk perawatannya, yaitu yang pertama ada pemeriksaan pada bodi kendaraannya terhadap kerusakan pada benturan, banyak dan lain-lain. Yang kedua, dimasukkan mobil ke dalam stall dan memasang fender cover. Yang ketiga, menyiapkan kunci. Yang keempat, menyiapkan serepat. Yang kelima, menyiapkan mobil dan yang akan diservis di lift, memasukkannya ke lift. Lalu ke-6, memeriksakan pada sistem kemudi dan juga understyle. Yang terakhir yaitu memeriksakan pada area engine, seperti itu, atau ada terhadap suara abnormal. Nah, untuk next, sebelumnya maaf, ini ada buku servis, yaitu setiap komponen-komponen pengecekan yang terhadap buku servis ini, setiap teknisinya itu jika selesai mengerjakannya itu harus dicentang. Jadi seperti ini, sisa ganti oli ini maka akan dicentang sebagai berikut. Maka ini adalah area-area yang dimana harus ada pengecekan seperti itu. Next, selanjutnya. Dan di sini ada PKB, yaitu pekerja proses kerja bengkel, ataupun kertas PKB proses kerja bengkel yang dibuatkan oleh service officer seperti ini. Maka ini yang sudah ditujukan ke PTM lalu ke foreman ke mekanik. Dan ini adalah langkah-langkah yang harus diperbaiki. Dan untuk flow pengerjaannya jadi seperti ini. Ini ada yang pertama, yaitu pengecekan electrical, yaitu lampu-lampu, pengecekan electrical dari yaitu power window dan lain sebagainya. Dan selanjutnya mobil dinaikkan ke lift, yaitu dilakukan penggantian oil filter, lalu pengisian oli juga. Dan yang selanjutnya mobil diturunkan, maka dicek untuk area sini, air radiator, dicek area radiator, lalu dicek untuk area aki checker, area aki, yaitu dengan menggunakan alat aki checker. Yaitu aki itu ada di dua jenis pengecekan. Yang pertama cek kondisi aki, yang kedua adalah cek kondisi pengisian aki. Jadi
Jadi seperti ini kondisinya masih bagus, dan juga dimasukkan untuk alat sirkulasi pembuangan. Nah, seperti ini biar asap tidak sampai keluar ke area ventilasi area bengkel seperti itu. Next, kita langsung melakukan langkah pembersihan filler solar. Jika ini mobilnya solar, maka dibersihkan untuk filler solar. Maka jika sudah selesai untuk proses pembersihan dari filter solar, maka dilakukan untuk pembersihan filter udara. Lalu maka selanjutnya dilakukan pengecekan dari oil pour steering. Jika selesai, maka lalu dinaikkan lift kembali untuk dilakukan langkah pembongkaran ban, lalu dilakukan langkah pembongkaran rem, yaitu atau upgrade, itu clean and adjustment brake atau rem, untuk membersihkan dan penyetelan rem. Jadi ini seperti ini kondisinya untuk pengecekannya. Ini untuk kondisi kampas remnya masih bagus. Next, untuk sebelum dipasang kembali bannya dilakukan proses balancing, lalu proses pengisian tekanan ban, lalu pengecekan untuk ban serepnya, lalu pengecekan understel. Pasang bannya, pengecekan understel, karena understel di sini ada banyak, yaitu pengecekan long-pilot, pengecekan bojoin, pengecekan skok, pengecekan baut-baut, dan juga pengecekan register dan juga link stabilizer. Untuk next, nah di sini ada jenis mobil dan perbaikan keluhan kendaraan. Di sini ada banyak sekali, yaitu saya contohkan untuk Avanza Veloz, yaitu ada bunyi kertek-kertek pada area dashboard pada saat berjalan, yaitu di sini kita menambahkan double tip agar teredam untuk suara bunyinya. Dan untuk dari semua jenis-jenis keluhan dari pelanggan termasuk mobil baru ini, yaitu yang terbanyak adalah keluhan bunyi pada area part interior, bukan dari area part dari engine seperti itu. Dan next, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kerja praktek saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Sekian dari saya Rata Berdaus 1421 901 08. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.